Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa dahsyat. Gak sabar ya udah mau menyambut tahun yang baru. Mungkin boleh sapa kanan kirinya salam, katakan selamat menyongsong tahun baru ya. Selamat menyongsong tahun Selamat baru. menyongsong tahun baru ya. Selamat menyongsong Berikan tahun senyum yang baru. terbaik buat teman samping kanan kirimu. Haleluya, kita bersyukur sampai detik ini penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, biar kita boleh menutup tahun ini dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong kehidupan kami. Semua karena cinta kasih anugerah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami tak dapat membalas segala kebaikan Tuhan di tahun ini. Selain kami boleh menjadi pemuji penyembahnya Tuhan. Biar lewat malam hari ini Tuhan, kami boleh persembahkan hidup kami. Kami boleh bawa hidup kami lebih lagi. Kami mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah setiap kami. Biarlah hadirat kemuliaan Tuhan nyata menguasai ruangan ini. Menguasai hati kami, menguasai pikiran kami. Bahkan menjamah seluruh kehidupan kami. Sehingga kami boleh menerima lawatan Allah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami, ini setiap hidup kami Tuhan. Kami persembahkan semuanya kepada Tuhan. Kami persiapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Biar kami boleh melihat penyertaan Tuhan sampai seumur hidup kami. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Nyatakan Dia baik dalam kehidupanmu. Nyatakan Dia baik. Dia sungguh baik. Yang masih menyertai kehidupanmu sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena penyertanya yang sempurna atas kehidupanmu. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu kau ada hari ini. Tetapi karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kau masih sehat sampai di akhir tahun ini. Nyatakan kebaikan Tuhan dengan naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Lebih lagi naikkan suaramu bagi Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau dunia berubah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah berubah. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, nyatakan kasih-Nya. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia Kau Tuhan.
setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Yang percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupanmu, katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Biar sampai selamanya, Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Diangkat sungguh-sungguh lebih lagi pujian ini, katakan, walau dunia Berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia, Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. angkat kedua tanganmu, katakan dengan lembut, oh, Sampai detik ini ku melihat benar Tuhan. penyertaan-Mu sempurna. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan luar Sampai biasa. selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Katakan dengan lembut, sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat Amin, amin Tuhan. penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Lebih lagi angkat kedua tanganmu, katakan, Sampai detik ini melihat terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Dan pujian ini boleh menjadi doamu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Dan lebih sungguh lagi nyatakan, sampai detik ini. Sampai detik Haleluya. ku melihat Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Kau satu-satunya. Satu-satunya pengharapan. Kau satu-satunya. Satu-satunya pengharapanku. Mari sembah Tuhan, agungkan nama Yesus. Nyatakan Dia baik, nyatakan Dia sungguh baik. Kau masih merasakan penyertaan Tuhan, kau masih merasakan perlindungan daripada Tuhan. Nyatakan Dia hebat dalam kehidupanmu, nyatakan Dia ajaib, nyatakan Dia ajaib dalam kehidupanmu. Kau ada sampai hari ini, semua karena Tuhan Yesus.
terima pemulihan daripada Tuhan. Kami terima pemulihan, kami terima kelepasan, kami terima kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami nyatakan bahwa Engkau dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Walau dunia ini bergoncang, kami nyatakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, amin Tuhan. harapanku Harapan kami tidak hilang Tuhan. takkan hilang. Kau tetap selamanya Yesus dalam kehidupan Karena kami. kasih-Nya sekarang ku Ya ada. Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Bapak Ibu Saudara saja katakan Sekali Yesus, selamanya Yesus. kami angkat tangan kami nyatakan bahwa kami tetap percaya Yesus. Harapanku Walau iman kami tergoncang, hilang. walau iman kami tergoncang, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, boleh bangkit berdoa dikatakan Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tidak akan hilang Tuhan. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sambil angkat tanganmu nyatakan pujian ini lebih lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Kami nyatakan kami tetap percaya Tuhan. Walau iman kami sekalipun tergoncang, kami tetap nyatakan bahwa sekali Yesus Yes. tetap Yesus. Dalam Kami nama tidak Yesus. akan tergoncangkan oleh apapun. Amin. Karena kami percaya bahwa kami adalah umat pemenang di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap untuk menari, melompat bagi Tuhan bersama saya katakan, amin. Haleluya. Kita percaya kita adalah umat pemenang, amin. 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 Kita mau mengakhiri tahun ini mengalami kemenangan daripada Tuhan. Amin. Amin. Kita harus menerima janji Tuhan, memegang setiap kemenangan ini daripada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Kami terima kemenangan ini daripadamu Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian di dalam Tuhan. Nyatakan, ku menang bersama Yesus. Haleluya. Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Lebih semangat lagi katakan, ku menang. Ku menang bersama Yesus. Tuhan. Haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Coba stop dulu pemusik. Katanya umat pemenang tapi kok kayaknya nggak meyakinkan ya. Umat pemenang itu harus gagah perkasa Amin. menerima kemenangan dari Yes. Tuhan. Amin. Kita menang di dalam Tuhan. Kita menerima kemenangan dari Tuhan. Jangan Amin. lemas. Amin. Amin. Ayo coba angkat tangannya dua-dua di atas kepala begini. Ku menang Bersama Yesus Haleluya. Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan ku menang. Ku menang. Kami imani kami menang di dalam Yesus Engkau Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Lebih semangat lagi ya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Lebih cepat. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Kita percaya ada kuasa dalam darahnya. Kuasa dalam darah. Haleluya. Darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba. Katakan lebih lagi dengan imanmu. Katakan. Ada kuasa. Yes Tuhan. dalam darahnya. Kami terima kuasa Darah daripada Tuhan. domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak Ada domba. kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Setiap engkau yang sakit Darah mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Amin. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam Siapa yang nama dikalahkan? Yesus. Iblis dikalahkan. Katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Lebih lagi katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam Yes, nama Yesus. setan pun runtuh. Ada Dalam nama Yesus. kemenangan. Haleluya, kami terima kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada apa? Ada kemenangan. Angkat kedua tanganmu katakan. Ada kemenangan. Haleluya. Kita percaya kita mengalami kemenangan daripada Tuhan. Amin. Amin. Setiap kita yang mengalami berbeban berat pada malam hari ini, semuanya dilepaskan oleh Amin, Tuhan. dalam nama Amin. Yesus. Kita percaya menerima sukacita besar daripada Tuhan.
Haleluya, kita mau tanggalkan segala beban kita ketika kita mengakhiri tahun ini. Amin. Kita menyambutnya dengan tahun kemenangan daripada Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami imani di tahun ini kami sudah menerima kemenangan daripada Tuhan. Kami rindu di tahun-tahun yang akan datang. Kami menerima lebih lagi kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kaki kami tidak akan goyah, hidup kami bahkan iman kami sekalipun tidak akan tergoncang oleh apapun. Karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat, yang sanggup memegang tangan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidup kami Engkau ada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kita nyatakan lebih lagi kepada Tuhan. Di setiap musim hidup, Ya Yesus, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. di dalam setiap keadaan. Setelah kau mendengar seruanku, kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidup. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Biar dengan sayapmu Tuhan, Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. lebih sungguh lagi kita imani pujian ini menjadi doa kita. Nyatakan. Di setiap musim hidupku, Ya Tuhan, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. di dalam setiap keadaan. Kau mendengar seruan kami Tuhan. Kau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidup. Nyatakan sungguh-sungguh. Bersamamu ya Biar Tuhan, bersamamu Tuhan kami mengakhiri tahun ini aku Tuhan. sanggup berjalan. Dengan sayapmu Dengan sayapku ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku. Saya jemput Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyatakan pujian ini. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku bersamamu ya Tuhan.
Tuhan. Amin, amin Tuhan. Aku sanggup berjalan Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku oh, bersamamu, bersamamu, aku bersamamu, bersamamu, aku menang. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih, kami nyatakan kami bersama dengan Yesus mengalami kemenangan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau teduhkan hati kami, pikiran kami untuk boleh fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, gembala sidang kami yang ada di Siantar. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, pakai hamba-Mu ini, pakai bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman yang hidup yang berasal daripada Tuhan, sehingga dapat memberikan kekuatan, memberikan kesegaran baru dalam kehidupan kami, menjadi berkat buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami lebih lagi untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Pengurapan seorang murid turun atas setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya saya serahkan kepada Baik, Bapak shalom Gembala. Bapak Ibu, jemaat GBI Sukan Sutra, selamat menjelang tahun baru. Kami sekarang posisi ada di Pematang Siantar. Mohon maaf sekali kalau mengakhiri tahun kami tidak bisa bersama-sama secara langsung beribadah dengan jemaat. Dikarenakan orang tua saya lagi sakit, Bapak Ibu, keropos tulang, cairan di lutut tahap kering, belum lagi saraf kejepit, ini dalam masa pengobatan tanggal 5. Saya akan bawa ke dokter ke Kota Medan kurang lebih 1-2 jam. Dan rencana di akhir bulan Januari kami akan bawa ke Jakarta dan akan dirawat di Jakarta. Tapi saya percaya hal ini tidak akan mengurangi rasa sukacita kita beribadah di akhir tahun, dan berkat Tuhan, damai Tuhan, anugerah Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Suara saya jelas ya, kedengaran di gereja ya, Bapak Ibu. Baik, kita akan melihat, silakan dibuka di slide-nya ya, media Martin. Judul khotbah hari ini adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Gitu ya. Sekali lagi, damai sejahtera yang melampaui akal. Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Ya, Filipi 4 yang ke-7 kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Latar belakang kitab Filipi ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat Filipi ini adalah jemaat pertama yang dia buka, dia rintis di daerah Eropa dan sekitarnya. Nah, ada satu hubungan yang sangat harmonis antara jemaat Filipi dan yang ada di Efesus. Filipi dengan Paulus. Dan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, dari pasal yang pertama, pasal keempat dari ayat yang pertama dan selanjutnya, di situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa Rasul Paulus sedang menekankan kepada jemaat Filipi supaya tetap menjaga kesatuan. Memang di mana-mana dalam sebuah komunitas pasti adalah gesek-menggesek, gesekan, konflik dan lain sebagainya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada mereka supaya tetap menjaga kesatuan. Yang kedua, salah satu penekanan penting Rasul Paulus di jemaat Filipi adalah supaya hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Karena ada beberapa tekanan yang jemaat alami pada waktu itu. Yang ketiga, yang melatar belakangi Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi adalah
supaya tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan Rasul Paulus mengarahkan supaya mereka tetap membawa segala hal pergumulan mereka di dalam doa. Nah, di dalam jemaat Filipi, Bapak Ibu, dipastikan ada sebuah tekanan, ya, sedang mengalami tekanan, sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami tantangan iman, sedang mengalami ketidakpastian. Apalagi zaman dulu kekristenan itu benar-benar menjadi bahan sorotan, bahkan disiksa dan sebagainya. Dan di tengah-tengah tekanan hidup, tekanan iman mereka, konflik di dalam komunitas, dalam jemaat Filipi, Rasul Paulus sedang memberikan teladan bagi mereka supaya tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan bukan karena keadaan, ya, tetapi karena hubungan dengan Kristus. Rasul Paulus sudah mengatakan begini, biar damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah memelihara hati dan pikiranmu. Konflik boleh terjadi, tetapi hendaklah damai sejahtera Tuhan ada dalam hidupmu. Tekanan masalah boleh terjadi, tetapi hendaklah damai sejahtera daripada Allah Bapa menguasai, melampaui akal pikiran itu, menguasai dalam hidupmu. Gitu ya. Tantangan apapun, situasi kondisi apapun yang terjadi di masa yang akan datang, kekhawatiran apapun yang terjadi di masa yang akan datang, Rasul Paulus sedang memberikan penekanan penting, biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa akan mengikuti, menaungi seluruh hati dan pikiran kita. Jelas ya, kembali kepada slide. Nah, hampir sama juga dengan zaman sekarang, Bapak Ibu. Slide berikutnya. Banyak orang mencari damai. Dari penjelasan singkat tadi, saya menarik kesimpulan begini, Bapak Ibu. Berarti damai sejahtera yang daripada Allah, yang paling sempurna, yang sedang dibutuhkan oleh umat manusia. Dan itu hanya dapat kita temukan dalam Kristus Yesus Tuhan. Di penghujung tahun ini, banyak orang percaya sedang was-was. Apa gerangan yang akan terjadi di tahun yang akan datang, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, di akhir tahun ini pesan Tuhan bagi kita jemaat GBI Sumbana Sutra, milikilah damai sejahtera Tuhan. Karena banyak orang mencari damai lewat apa? Lewat keadaan yang aman. Orang berpikir lewat keamanan bisa memiliki damai sejahtera, yaitu hanya damai sejahtera secara manusia yang mereka bisa menikmati, bukan damai sejahtera daripada Tuhan. Ekonomi yang stabil, masalah yang sudah terselesaikan, itu yang mereka kejar. Damai yang mereka kejar hanya bersifat sementara. Itu damai yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi Rasul Paulus sedang memberitahukan kepada kita hari ini, hendaklah memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Next, namun Paulus, Bapak Ibu, Paulus sendiri menuliskan kitab ini dan memberitahukan tentang damai sejahtera, justru Rasul Paulus sedang dalam penjara. Paulus sedang dalam tekanan, Paulus sedang dilanda kekhawatiran, ketakutan di masa yang akan datang. Paulus juga sedang mengalami ketakutan, apakah keputusan setelah persidangan dalam penjara nantinya. Dia nggak tahu situasi apapun yang terjadi di tahun yang akan datang. Tetapi Rasul Paulus sedang memberitahukan kepada kita bahwa milikilah damai sejahtera Allah. Karena damai sejahtera Tuhan ini membuktikan bahwa damai sejati tidak tergantung situasi, melainkan hubungan dengan Allah. Damai sejahtera hanya bisa kita temukan dari Kristus Yesus Tuhan yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Jelas ya? Nah, sumber damai sejahtera itu yang pertama, sumber damai sejahtera itu adalah damai sejahtera Allah, bukan dari manusia. Sumber damai sejahtera itu bukan hasil manusia. Sumber damai sejahtera itu bukan karena tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Tetapi apa Bapak Ibu? Sumber damai sejahtera Allah itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa? Dengan damai sejahtera. Hanya orang-orang yang menaruh harap kepada Kristus Yesus Tuhan saja yang akan dijagai oleh damai sejahtera Tuhan.
Itu sebabnya Bapak Ibu, apapun yang terjadi di tahun yang akan datang, di akhir tahun ini menjadi perenungan bagi kita. Pulang dari rumah, berdoa, pulang dari gereja, berdoa di rumah, buat ke satu tekad bagi kita bahwa Engkau Tuhan satu-satu dalam kehidupanku. Jangan percayalah bahwa damai sejahtera Tuhan akan menjaga kita. Dan kepadamu hanya percaya. Selama Allah memerintah, Bapak Ibu, orang percaya dapat hidup dalam damai. Meskipun keadaan tidak ideal, meskipun keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan melingkupi hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, sifat damai Allah itu seperti apa? Sifat damai Allah itu sempurna. Kita mengatakan melampaui segala akal kita. Damai Allah tidak selalu bisa dijelaskan secara logika. Damai Allah sering sekali tidak sejalan dengan situasi nyata. Tetapi damai Allah bisa nyata dirasakan dalam batin kita. Kenapa Bapak Ibu? Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama, 2-3 ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Segala kenyataan dalam dunia yang kita alami akan selalu menerpa iman kita, menerpa kehidupan kita. Tetapi kalau kita menerima damai sejahtera Allah, damai sejahtera kita akan melampaui segala akal, pikiran manusia. Yang ketiga, seperti apakah kuasa daripada damai sejahtera Allah itu? Kuasa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran. Bapak Ibu, pikiran setan, kekhawatiran, apapun itu bisa masuk melalui pikiran kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan pikirkanlah yang di atas, yang sedap didengar, dan lain sebagainya. Bahkan damai sejahtera itu memiliki kuasa. Kuasanya apa? Yang mampu memelihara hati dan pikiran kita. Jelas ya? Kata memelihara Bapak Ibu, kata memelihara, tadi katakan bela damai sejahtera daripada Allah, memelihara hati dan pikiran kita, itu memiliki arti yang pertama dalam bahasa aslinya, diartikan menjaga. Menjaga seperti penjaga benteng. Ini disetarakan dengan seorang prajurit tentara yang bisa menjaga. Jelas ya? Jadi damai sejahtera Allah ketika kita terima dari Tuhan, Dia akan menjaga pikiran kita. Dia akan menjaga hati kita. Kalau kita sudah mulai khawatir, kita datang kepada Tuhan, damai sejahtera Tuhan langsung membentengi hati dan pikiran kita. Kecuali kita menepis semua damai sejahtera Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Semuanya tergantung dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita menghadapi badai tekanan hidup, keputusannya ada di tangan kita. Apakah kita izinkan damai sejahtera Tuhan memelihara, menjaga hati kita? Yang kedua, Bapak Ibu, kata memelihara adalah melindungi kita dari serangan ketakutan, melindungi kita dari serangan kecemasan, melindungi kita dari keputusasaan kita. Jelas ya Bapak Ibu? Berarti damai sejahtera yang Allah berikan ini sungguh sempurna dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu sebabnya saya mendorong kita hari ini, malam ini Bapak Ibu, milikilah komitmen, tetap menikmati memiliki damai sejahtera Tuhan yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma. Dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Amsal 4 ayat 23, Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Ada bagian Tuhan memberikan secara gratis, secara cuma-cuma, ada bagian kita juga yang harus kita lakukan supaya kita memiliki damai sejahtera. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan melalui Kristus Yesus, Tuhan mati di kayu salib. Dia telah memberikan anugerahnya, damai sejahteranya bagi kita. Ayo, mari Bapak Ibu, kita jaga damai sejahtera kita. Jaga hati kita. Slide yang terakhir, damai Allah Bapak Ibu akan menjaga hati kita.
menjaga emosi kita. Damai Allah akan menjaga pikiran dan cara berpikir kita. Damai sejahtera Allah diberikan kepada kita agar kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Saya percaya Bapak Ibu, pesan Tuhan bagi kita malam ini, kalau ini menjadi pegangan kita memasuki tahun yang baru sampai tahun 2026. Kecelakaan akan diusir, akan singkirkan dari hidup kita. Keberhasilan akan menjadi bagian kita. Penyertaan Tuhan akan sempurna dalam hidup kita. Dan apapun yang dikerjakan oleh kita, oleh tangan kita, akan dibuat Tuhan berhasil. Selamat menikmati kemenangan yang besar di tahun 2026. Dalam semua lini kehidupan kita, karena damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Bapak. Biar sorga terbuka, langit terbuka buat umat-umat-Mu. Damai sejahtera-Mu yang kami nantikan, kami rindukan di malam ini. Ketika kami pulang malam ini, kami membawa damai sejahtera Tuhan yang luar biasa, menguasai hati dan pikiran kami, menuntun langkah-langkah hidup kami, sampai akhir hidup kami di tahun 2026. Kemenangan demi kemenangan, penyertaan yang sempurna, perkenanan demi perkenanan Tuhan, menyertai langkah-langkah hidup kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada MC. Luar biasa firman Tuhan malam hari ini buat kita mengakhiri tahun 2025. Kita harus betul-betul menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyongsong 2026 penuh dengan kemenangan, penuh dengan menikmati janji-janji Tuhan, karena kita berada dalam genggaman tangan Tuhan. Pengumuman untuk kita tanggal 4 Januari kita ada 2 sesi, jam 7:30 dan jam 10. Jadi sesi ketiga belum ada. Nanti di minggu kedua baru kita ada 3 sesi ya. Jadi untuk hari ini kita memberikan persembahan, kita mau angkat persembahan kita dan kita mau berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini buat kami boleh berkumpul di akhir daripada 2025 ini Tuhan. Kami mau menyongsong 2026 penuh dengan kemenangan dan kami bersatu hati Tuhan untuk terus bersepakat memuji menyembah Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini semua berkat daripada-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan yang kami akan berikan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh mengembangkan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu dan kami memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat persembahan kita membaca deklarasi persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput semuanya boleh bangkit berdiri. Angkat pujian kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, kalau beberapa jam ini kami akan meninggalkan tahun ini. Harapan kami yang pasti hanya di dalam Kristus Tuhan. Tompangkan tangan-Mu bagi semua umat-Mu yang hari ini, malam ini Tuhan. Seluruh berkat yang daripada Tuhan, semuanya dilepaskan. Tanpa terkecuali semua rancangan Tuhan dilepaskan atas seluruh jemaat-Mu Bapak. Tahun depan seluruh jemaat Gerbik Suparna Sutra, jemaat yang berkemenangan. Ada perkara-perkara yang besar yang akan terjadi. Terobosan-terobosan yang baru terjadilah buat seluruh jemaat ya Bapak. Semua pintu yang tertutup terbukalah dari setiap aspek hidup daripada umat-Mu. Pintu-pintu yang tertutup terbuka. Terobosan-terobosan yang baru terjadi. Terobosan-terobosan yang besar terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Umat-umat yang sedang berliburan keluar kota kemanapun, Tuhan sertai mereka. Pulang tiba ke Tangerang, kembali tahun yang akan datang dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Acara selanjutnya malam ini tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan akan hadir bersama-sama dengan semua umat-umat-Mu yang ada di Tangerang, di Suparna, yang ada di gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Di akhir ibadah kami ini, kami kembalikan segala pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergi dan pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dalam Roh Kudus. Itulah yang menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat menyongsong tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.